Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Masih dalam rangkaian arus searah. Kali ini kita akan mempelajari hukum 2 Kirchhoff. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari hukum 1 Kirchhoff tentang arus. Hari ini kita mempelajari hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita harus membedakan antara GGL, V, dan IR. Apa ini maksudnya? Oke, perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada dua rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, GGL atau gaya gerak listrik disimbolkan dengan ini, epsilon, adalah besarnya beda potensial antar kutub positif dan negatif pada sumber listrik DC, misalnya baterai atau catu daya. Misalnya pada gambar baterai ini diukur GGL-nya dalam satu rangkaian terbuka, berarti dia belum terhubung dengan hambatan ya. Nah, itu misalnya diukur V-nya atau tegangannya, baterainya saja itu adalah 9 volt. Kemudian kita lanjut tegangan jepit atau tegangan terminal. Adalah besarnya tegangan antara titik tertentu di dalam rangkaian. Di dalam gambar ini, titiknya adalah dalam satu rangkaian. Ternyata misalnya pada gambar, ketika rangkaiannya tertutup dan rangkaian ini terhubung dengan satu hambatan, tentu saja hambatan itu dia akan menurunkan tegangan. Jadi yang awalnya 9 volt, tegangan terminalnya menjadi 8,2 volt. Berarti kan ada selisih ya. Nah, apa itu selisihnya? Nah, ini dia. Penurunan tegangan atau IR adalah selisih antara GGL dan tegangan jepit akibat adanya hambatan. Jadi ketika dia dihubungkan dengan sebuah hambatan akan terjadi penurunan tegangan. Hambatannya berupa apa? Hambatannya dapat berupa resistor atau lampu. Misalnya pada gambar penurunan tegangan berarti kita kurangi 9 dikurang 8,2. Hasilnya adalah 0,8 volt. Berarti penurunan tegangannya adalah 0,8 volt. GGL baterainya 9 volt. Sedangkan tegangan jepitnya ketika sudah di dalam satu rangkaian tertutup adalah 8,2. Dengan demikian tegangan terminal dapat dihitung dengan V sama dengan jumlah GGL jika sumber baterainya lebih dari 1 ditambah jumlah penurunan tegangan. Kenapa di sini tambah? Karena di sini adalah penurunan. Penurunan itu tentu saja nilainya negatif. Maka di sini dibuat tandanya tambah. Oke, setelah kalian memahami ketiga definisi tegangan tadi, ada beda ya. Memang sama-sama volt satuannya tetapi dia berbeda. Nah, sekarang kita akan memasuki hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Yang pertama, bunyinya jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau disebut juga dengan loop sama dengan 0. Jumlah tegangan berarti sigma V sama dengan 0. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa GGL adalah sumber tegangan, dapat menyebabkan arus mengalir sepanjang loop dan arus yang mendapat hambatan, tadi kan sudah terhubung dengan hambatan, akan menyebabkan penurunan tegangan. Maka persamaan 2 dapat ditulis sebagai berikut. Ini kan nilai V-nya. Berarti kita masukkan di sini ya. Berarti jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi kata kuncinya adalah tertutup. Kalau dia tertutup, maka penjumlahannya harus sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan dua persamaan tadi. Satu ya, sama saja ini. Pada contoh soal dalam rangkaian. Nah, ini dia. Bagian ketiga kita akan mengaplikasikan hukum 2 Kirchhoff. Caranya bagaimana? Di sini sudah ada Ibu buat step by step-nya ya. Yang pertama, kalian harus menentukan arah loop. Loop itu berarti arah rangkaiannya ya. Nah, menentukan arah loop, maksudnya dari mana kita memandangnya, mulai dari mana sampai kemana. Nah, cara termudahnya, kita buat arah loop itu searah dengan arah arus. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung GGL atau jumlah sumber tegangan dari sumber listriknya ya. Jika bertemu dengan kutub positif baterai, garis panjang itu bernilai positif. Jika bertemu dengan kutub negatif atau garis pendek, dia akan bernilai negatif. Yang ketiga,
Setelah itu kita akan menghitung jumlah penurunan tegangan atau sigma IR. Tergantung berapa jumlah hambatannya ya, jumlah R-nya. Kemudian yang keempat, barulah kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff yang ini. Oke. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh soalnya. Ini satu saja soalnya. Ini contoh soal yang akan Ibu jelaskan. Dan yang ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Caranya bagaimana? Kalau kalian memahami contoh soal, maka kalian akan bisa mengerjakan latihan soal karena caranya sama. Walaupun bentuk rangkaiannya berbeda. Berbeda ini, beda sumber listriknya dan tegang hambatannya dan juga arusnya. Tetapi caranya sama. Jadi kalau kalian memahami caranya, bagaimanapun bentuk rangkaiannya kalian pasti bisa mengerjakan. Oke, perhatikan, kita mulai contoh soal. Perhatikan rangkaian berikut. Ini ya. Pertanyaannya, satu rangkaian tertutup ya, ini tidak terbuka. Tentukanlah arus yang mengalir pada rangkaian. Yang kedua, tentukan tegangan terminal antara titik A, C. Kalau di sini, tentukan arus yang mengalir, sama-sama menghitung arus. Yang kedua, tentukan tegangan terminal antara titik A dan D. Oke, baik, kita coba kerjakan. Yang pertama, menentukan arus yang mengalir pada rangkaian. Step 1. Step 1, menentukan arah loop. Tipsnya bagaimana tadi? Tentukan arah loop searah dengan arah arus pada rangkaian. Jadi kalau ini ke kiri, maka arah loop kita juga ke kiri. Ini kan putarannya ke kiri kan? Nah, kalau di sini bagaimana? Menentukan arah loop kita buat juga searah dengan arah arusnya di sini. Nanti kalian harus menggambarkannya ya di dalam tugas. Bagaimana? Apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Oke. Setelah ini, setelah kita tentukan arahnya, searah dengan arah arus, selesai step 1. Step 2, menghitung jumlah GGL. Oke. Menghitung jumlah GGL. Kita ketahui tadi GGL itu adalah tegangan dari baterai. Berapa baterainya di sini? Kita lihat ada 2. Nah, karena kita sudah menomorinya, kita melabelinya A, B, C, D, E, ini akan memudahkan ya. Berarti kalau loop kita seperti ini, berarti dari A ke B, ke C, D, E, dan kembali ke A. Dari titik A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, GGL atau tegangan baterai yang kita temui adalah sama dari A ke B. A ke B bertemu kutub baterai negatif. Mana tahunya negatif? Karena dari A ke B, nah kita bertemu 3 volt. Yang kita temui adalah garis pendek. Garis pendek itu artinya negatif. Berarti GGL1 adalah 3 volt. Lanjut, AB. B ke C tidak ada GGL. C ke D ada GGL-nya ya, yaitu 12 volt. Positif atau negatif? Tentu saja positif, karena yang kita temui adalah garis yang panjang. GGL2 sama dengan 12 volt. GGL1 min 3 volt. GGL2 12 volt. Jumlahkan. Karena tidak ada lagi, hanya 2. Baru kita jumlahkan. Menghitung jumlah GGL. Tinggal kita jumlahkan ya. Min 3 ditambah 12 volt. Sama dengan 9 volt. Nah, sampai di sini step 2. Kita tandai ini dengan persamaan bintang 1. Nah, di sini nanti kalian kerjakan juga ya. Lanjut, setelah step 2 selesai, kita dapatkan jumlah GGL, menghitung jumlah GGL sudah dapat. Kita lanjut ke step 3, menghitung jumlah penurunan tegangan. Penurunan tegangan itu disebabkan oleh hambatan atau resistor R ya. Coba kita lihat di gambar A, B, C, D, E, A. Berapa hambatan yang kita temui? Pertama, A ke B tidak ada, B ke C kita bertemu 5 ohm. C ke D tidak ada, D ke E tidak ada, E ke A kita bertemu dengan 7 ohm. Berarti ada R1 5 ohm, R2 7 ohm. Menghitung jumlah penurunan tegangan. B ke C R1 5 ohm, E ke A bertemu R2 7 ohm. Kita hitung jumlah penurunan tegangannya. Sigma IR, jumlah penurunan tegangan, berarti penurunan tegangan 1 ditambah penurunan tegangan 2. I arusnya ya. Tegangan kan I dikali R ya, sesuai hukum ohm. I kali 5 ohm, tambah I dikali 7 ohm. Tentu saja 5I ditambah 7I, hasilnya adalah 12I. Nah ini dia, jumlah penurunan tegangannya
adalah 12I. Ini dia persamaan bintang 2. Lanjut, menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Ini dia hukum 2 Kirchhoff. Sigma jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Masukkan. GGL-nya berapa? 9 volt ditambah 12I sama dengan 0. 12I sama dengan, tinggal kita pindah ruas ya. 12I sama dengan tentu saja min 9I sama dengan min 9 per 12I sama dengan min 0,75 ampere. Tanda negatif menunjukkan bahwa kuat arus yang sebenarnya dalam rangkaian berlawanan dengan arah permisalan kita. Berarti berlawanan dengan arah loop kita tadi ya. Oke, sampai di sini kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan pertama. I sama dengan min 0,75 ampere. Nah, oke, itu dia berarti caranya kita menghitung arus dalam rangkaian menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dengan cara yang sama, Ibu harap kalian dapat mengerjakan latihan soal yang telah Ibu bagikan ini. Sengaja dibuat kiri dan kanan ya. Kalau bingung di sini, lihat cara yang kanan. Kalau bingung, lihat contoh di sebelahnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan menghitung tegangan antara 2 titik dalam rangkaian dalam video berikutnya.